Hola Moviewers, balik lagi di ngomongin film. Moviewers, pernah denger nggak sih peribahasa yang menyebutkan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Nah, film yang akan kita review adalah film musikal autobiografi dari seorang komposer teater muda. Banyak orang mengatakan bahwa karya seorang akan diingat saat mereka telah meninggal. Salah satunya yaitu karya komposer teater muda Jonathan Larson yang merupakan satu dari orang-orang berbakat yang berpengaruh dalam dunia teater musikal Broadway hingga saat ini. Sayangnya, Jonathan Larson meninggal di usia 35 tahun karena penyakit aneurisma aorta. Sehari sebelum pertunjukan Broadway-nya, Ren yang mengangkat namanya dalam dunia teater musikal tanpa sempat merasakan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kisah inspiratif Larson dalam memperjuangkan mimpinya yang sudah ia damba-dambakan seumur hidup hingga akhirnya berhasil menciptakan panggung Broadway pertamanya. Membuat sutradara Lin-Manuel Miranda untuk mengadaptasi kisah hidup Larson ke dalam sebuah film luar biasa dengan judul yang sama dengan panggung pertamanya, yaitu Tick Tick Boom. Dibintangi oleh Andrew Garfield sebagai Jonathan Larson, seorang komposer teater yang bercita-cita tinggi untuk menciptakan panggung musikal yang hebat. Namun, mendekati ulang tahunnya yang ke-30, Larson merasa bahwa mimpinya belum tercapai. Yang membuat debut Broadway-nya di umur 27, di umurnya saat itu, Larson masih bekerja di sebuah restoran dan belum membuat karya apapun. Bukan menceritakan kisahnya dalam mengerjakan musikal terbesarnya, Ren, Tick Tick Boom. Film ini mengambil latar sedikit lebih jauh dengan menampilkan cerita perjuangan jeripayahnya dalam mengerjakan karya musikal bertema science fiction berjudul Superbia yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh Larson selama bertahun-tahun. Film ini menampilkan dua adegan yang terus berganti, yaitu saat ia bernyanyi dan menari menggunakan lagu-lagu asli Larson yang berlangsung di New York, dan saat ia bernyanyi di balik piano dengan diiringi oleh band dan penyanyi pendukung sambil menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita. Perubahan terus-menerus dari metode bercerita ini awalnya akan terasa memusingkan. Namun, seiring berjalannya film, kita akan merasa terbantu dengan alur cerita seperti ini untuk menambah lapisan lain dari frustrasi yang Larson rasakan menjadi sesuatu yang menegangkan. Seperti saat Larson yang akhirnya punya konsep matang untuk dia presentasikan di depan para produser. Tetapi ada satu yang tertinggal, yaitu menulis lagu kunci terakhir untuk penutup pertunjukannya. Film ini tentunya akan menampilkan perjalanan Larson yang dihadapkan dengan banyak masalah. Seperti sahabatnya Mikhail yang diperankan Robin DeYesus yang terus mendorongnya untuk mendapatkan pekerjaan layak agar tagihannya dapat dibayarkan. Pacarnya Susan yang diperankan Alexander Shipp
yang mendesaknya untuk berbicara tentang masa depan mereka bersama. Dan ditambah dengan temannya, Freddy yang diperankan Ben Levi Ross yang berada di rumah sakit. Semua masalah ini menghalangi Larsen untuk fokus menulis lagunya. Nama film ini tentunya juga sesuai dengan bunyi jam yang selalu identik sebagai musik latar di belakangnya. Bunyi ini juga menambah ketegangan yang dirasakan penonton. Ditambah dengan adegan pertengkaran yang juga diiringi oleh alunan musik sendu, terlepas dari cakupan yang sangat luas dalam film ini. Aspek cerita yang bersinar paling terang adalah ketakutan Larsen akan kegagalannya. Sementara jam terus bergerak maju menuju hari ulang tahunnya. Yang ironisnya seperti sudah merasa bahwa ia memang tidak mempunyai banyak sisa waktu untuk hidupnya. Penonton awalnya mempertanyakan mengapa sang sutradara memilih Andrew Garfield yang mempunyai latar belakang berbeda dengan Larsen. Sementara banyak artis Broadway atau musisi di luar sana yang pantas memerankan Larsen. Seperti yang kita tahu, Andrew Garfield sangat terkenal dengan perannya menjadi superhero yang gagah serta cekatan. Namun secara mengejutkan, Andrew dapat memerankan Larsen dengan sangat mulus. Karena sebagian besar adegan dalam film merupakan reka ulang dari rekaman Larsen. Penonton bisa mencari video lama Larsen dan membandingkannya dengan adegan yang dilakukan Andrew Garfield. Caranya berbicara dan semua tingkah lakunya adalah cerminan sempurna dari perilaku Larsen dan membuat penonton terpukau hingga tidak bisa mengalihkan pandangan kita darinya saat memerankan peran ini. Andrew Garfield bermain dengan luar biasa. Bisa dibilang ia menjadi pusat sepenuhnya dalam film yang berdurasi 121 menit ini. Vanessa Hudgens tak kalah kontribusinya sebagai pendukung penyanyi latar dalam film ini. Sejujurnya, Lin-Manuel Miranda sudah mengarahkan film ini dengan luar biasa. Mencampur komedi, musikal, dan rasa emosional. Sayangnya, Miranda dan penulis skenario Stephen Levinson rasanya hanya ingin fokus kepada Larsen hingga meninggalkan ide-ide lain yang seharusnya dikembangkan dalam skenarionya. Misalnya, Vanessa Hudgens yang memiliki peran cukup penting karena menjadi salah satu backing vokal Larsen hingga menjadi penyanyi solo di pertunjukan yang ia presentasikan. Tetapi ia tidak mendapatkan kisah latar belakang untuk ditunjukkan kepada penonton. Beberapa lagu dalam film ini juga menjadi kunci pertunjukan seperti lagu ballad Why dengan adegan menyentuh tentang persahabatan John dan Michael, lagu pendek a cappella Boho Days yang riang, lagu Come to Your Sense yang dinyanyikan Alexander Shipp saat hubungannya hancur, dan Sunday dari teater Sandim dengan menampilkan banyak legenda Broadway lainnya. Perlu diketahui bahwa semua lagu yang dinyanyikan di film ini disuarakan asli oleh Andrew Garfield dan Vanessa Hudgens sendiri. Film ini merupakan penghormatan untuk Jonathan Larsen
yang belum sempat melihat betapa besar namanya dan dampak yang ia perbuat untuk panggung Broadway. Jika kalian merupakan penggemar teater musikal, pastinya menyenangkan untuk menonton film yang dipenuhi oleh musik, koreografi, sinematik yang indah, dan munculnya beberapa legenda Broadway ini secara berulang. Film ini juga berhasil menghantarkan Andrew Garfield untuk membawa pulang piala Golden Globe sebagai aktor film musikal atau komedi terbaik. Terlepas dari itu, Tik Tik Boom dengan sempurna merangkum pikiran seorang seniman yang sedang berjuang. Dengan begitu, film ini tak hanya dapat dinikmati untuk penggemar teater musikal, melainkan dapat menjadi pesan dan motivasi bagi semua orang untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan cita-citanya. Review tentang film Tik Tik Boom menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Tapi tenang, karena ngomongin film, akan ngobrol lagi bareng kalian untuk membahas film-film menarik lainnya. Jadi, saksikan terus ngomongin film, tentunya hanya di e-channel. Gua Raka, pamit undur diri, sampai jumpa di ngomongin film berikutnya.